Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sri Handayati selaku fasilitator CGP Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, dan tak lupa yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak Angkatan 7. Perkenalkan, saya Diva Nur Anissa. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan praktek coaching. Di sini saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Nuke Putri Rizkia sebagai coach. Apakah Ibu Nuke sudah siap? Sudah Bu Tifla. Baik. Bu Nuke, kenapa kok kayaknya gelisah begitu? Iya ini Bu Tifla, suasana hati saya itu lagi tidak baik-baik saja ini. Rasanya agak kecewa begitu loh Bu Tifla. Waduh, sepertinya agak galau nih. Apakah Bu Nuke butuh teman cerita? Wah, tentu saja Bu Tifla. Saya lagi butuh sekali teman buat cerita. Ini kira-kira Bu Tifla nggak lagi sibuk kan? Enggak sibuk kok. Ini lagi baca-baca santai materi buat mengajar besok. Kenapa nih Bu Nuke? Bisa diceritakan? Ini loh Bu Tifla. Barusan kan saya memberikan les nih pada anak-anak tentang materi kerajaan-kerajaan begitu loh Bu Elita. Nah, Bu Elita, Bu Tifla. Nah, buat persiapan penilaian tengah semester begitu kan. Nah, tapi ini loh Bu Tifla, si yoga itu rasanya kurang serius dalam mengikuti les begitu Bu Tifla. Kan kita nih sudah les selama 2 minggu ya. Tapi kok yoga belum paham juga itu loh Bu. Padahal saya sudah berusaha sekali Bu untuk memantau kemajuan lesnya, terutama dalam mengingat dan menghafal materinya loh Bu Tifla. Tapi ya ada aja saja alasannya. Rasanya itu sedih Bu, atau saya tuh merasa pengen menyerah saja seperti itu loh Bu Tifla. Oh, jadi seperti itu. Padahal Bu Nuke sudah memantau lesnya tiap hari ya Bu ya? Iya sudah Bu. Nah, menurut Bu Nuke tadi, yoga itu kurang serius dalam mengikuti les ya? Iya Bu Tifla. Apakah Bu Nuke sudah mencoba menyesuaikan dengan gaya belajarnya? Kalau saya rasa sih sudah ya Bu Tifla. Kalau si yoga ini kan anaknya suka belajar itu secara audiovisual ya. Jadi dia lebih suka dengan seperti video, seperti itu Bu Tifla. Jadi saya juga mengikuti gaya belajarnya. Saya mencarikan referensi, memberikan contoh-contoh video pembelajaran, baik dari YouTube ataupun saya buatkan seperti itu Bu Tifla. Tetapi tetap aja itu kayak sambil lalu begitu loh Bu Tifla. Jadi dia nggak benar-benar serius dalam mempelajarinya. Itu harus bagaimana ya Bu Tifla? Seperti itu. Padahal Bu Nuke sudah memberikan yang terbaik dan sudah menyesuaikan dengan gaya belajarnya si yoga berarti ya? Iya sudah Bu, kalau menurut saya. Lalu Bu Nuke, dari obrolan kita kali ini, apa sih yang Bu Nuke harapkan atau tujuan dari pertemuan kita kali ini itu seperti apa Bu Nuke? Saya itu pengen Bu Tifla bercerita dengan Bu Tifla, kemudian saya itu pengen cari solusi begitu loh Bu. Solusi bagaimana biar yoga itu cepat menghafal materi pelajaran IPA terutama, kemudian dia juga bisa punya percaya diri yang baik. Karena ini Bu Tifla, menurut saya itu yoga juga belum masih punya keinginan untuk mudah mengingat seperti itu dan menghafal. Jadi bagaimana ya Bu cara memberikan bimbingan kepada yoga yang baik seperti itu Bu? Jadi yang Bu Nuke harapkan itu untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan ini ya? Iya Bu Tifla. Nah, kalau boleh tahu, putus asa seperti apa sih yang Bu Nuke rasakan? Aduh, ya itu tadi Bu Tifla, rasanya kok berat sekali tantangannya dalam membimbing yoga. Tidak boleh mengeluh ya Bu Tifla, tapi kalau seperti ini kan agak sia-sia sepertinya lesnya. Nah, sebenarnya itu yoga mampu loh Bu
wong dia juga bukan termasuk siswa yang di bawah. Tapi dia itu tidak mau berusaha dengan keras. Ya istilahnya males-malesan seperti itu Bu Divla. Kan ya saya jadi pengen nyerah begitu ya menghadapi yoga. Padahal video juga sudah saya berikan loh Bu ke dia agar bisa dipelajari di rumah. Wah, Bu Nuga sudah bagus itu memberikan video, sudah menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Bu Nuga sudah memberikan video materi IPAS tadi ya tentang Iya kerajaan-kerajaan Bu. kepada yoga. Nah, menurut Bu Nuga sekarang kemampuan yoga itu ada di rentang berapa? Antara skala 1 sampai 10. Kalau menurut saya Bu, untuk sekarang ini yoga berada di posisi 5 Bu Divla. Dia itu mempunyai kelebihan juga sih Bu, di pembelajaran lain. Contohnya seni, tari, seperti itu. Kalau di seni tari dia bagus Bu, tapi motivasi belajar untuk materi pembelajaran yang lain itu dan kepercayaan dirinya tuh masih kurang sekali Bu. Oh, begitu ya. Mas Iya. Yoga ini kesusahan dalam menghafal, tapi dia punya kelebihan di seni tarinya. Lalu progres seperti apa yang Bu Nuga harapkan dari Mas Yoga? Misalkan 2 hari sebelum UTS misalnya, Bu Iya. Nuga ingin yoga itu berada di rentang nilai berapa seperti itu? Nah, kalau saya sih pengennya Bu, yoga ada di posisi nilai itu ya 7 atau 8 seperti itu Bu. Karena saya yakin dia itu bisa memahami dan menghafal materi Bu, hanya dia belum serius seperti itu. Lalu harapan dari saya itu dia bisa lebih percaya diri, mampu menguasai materi di setiap materi pembelajaran lainnya, tidak hanya dalam seni tari yang saja yang dikuasai seperti itu Bu. Berarti pada intinya itu, supaya yoga itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu mampu belajar dengan baik dan percaya diri ya, Bu? Iya Bu Divla. Nah, tuh saya pengen sekali kalau yoga itu bisa memberikan yang terbaik dan mengeluarkan semua kemampuannya yang dimiliki Bu Divla. Bagus Bu Nuga, saya juga setuju itu. Jadi, sebagai langkah awal nih, apa sih yang akan Bu Nuga lakukan? Kira-kira Bu Nuga punya pengalaman sebelumnya dalam mengatasi siswa seperti yoga ini apa tidak? Oh, iya ya Bu, saya jadi ingat ini. Dulu di SD lama sebelum saya pindah ke SD yang sekarang, itu saya pernah memberikan les Bu. Les privat kepada salah satu murid ya, yang dia gaya belajarnya juga seperti yoga Bu. Dulu saya memberikan materi pelajarannya dengan menyuruhnya membaca, kemudian merekam dan mengulang-ulang rekamannya Bu. Jadi bukan hanya dari YouTube, kemudian saya melihat progres hafalannya setiap hari seperti itu. Nah, bagus itu Bu Nuga. Bu Nuga bisa coba pakai cara itu ke yoga. Lalu untuk melatih percaya dirinya bagaimana ini? Kalau dulu itu saya melatih percaya dirinya itu dengan menyuruh siswa membaca dan menghafalkan materi di depan saya, Bu. Lalu setelah itu dia di depan teman-temannya dia menghafal dan membaca. Nah, saya juga ingin mentargetkan juga bisa hafal materi dalam 4 hari ke depan, Bu. Lalu sebelum H2 sebelum penilaian tengah semester, saya pengennya sudah mulai menghafal di depan teman-temannya seperti itu sih yoga. Wah, apakah masih ada solusi lain untuk membantu Mas Yoga menghafal, Bu Nuga? Sepertinya itu dengan cara ini ya Bu. Dia harus membaca terus menerus seperti itu mungkin ya Bu. Dibaca, hari ini dibaca, nanti dihafalkan, besok dibaca, kemudian dihafalkan mungkin seperti itu ya Bu. Dengan metode membaca seperti itu. Wah, bagus sekali rencana itu loh Bu Nuga. Kira-kira kapan nih Bu Nuga akan mulai cara-cara yang disebutkan tadi dengan memberikan les yang tadi Bu Nuga sampaikan? Lalu ada nggak nih yang membantu Bu Nuga untuk membantu rencana Bu Nuga tadi? Nah, besok itu insya Allah langsung saya praktekkan Bu. Nah, semoga yoga bisa jadi lebih baik ya Bu. Tolong ini diingatkan ya Bu, biar saya nggak lupa gitu untuk memberikan les telaten kepada yoga seperti itu. Kalau untuk membantu ada Bu, saya insya Allah mau minta bantuan Pak Sutri Bu yang sama-sama guru kelas 4, jadi kita tahu materinya seperti itu. Siap Bu Nuga. Semangat ya Bu Nuga ya.
Semoga apa yang direncanakan Bu Nuge bisa berhasil dan bisa membuat Mas juga itu termotivasi dan percaya diri dalam menghafal dan mengingat. Kemudian Mas juga bisa memahami materi pelajaran, tapi tidak hanya di materi IPA saja ya Bu Nuge ya, tapi bisa di materi seni atau materi yang lainnya. Iya Bu Difla, amin Bu Difla, terima kasih sekali. Wah, akhirnya saya lega ini Bu, bisa bertukar pikiran dengan Bu Difla. Jadi insya Allah nggak galau lagi deh Bu Difla. Oke, sama-sama Bu Nuge, senang bisa membantu Bu Nuge. Oke, sama-sama juga Bu Difla, terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu praktek coaching dari saya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba merefleksikan diri dari latihan coaching yang tadi telah saya lakukan. Untuk hasil refleksi dirinya, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dalam praktek coaching tadi, saya sudah mencoba untuk menerapkan alur cerita, praktek coaching dalam keadaan yang siap untuk berpikir bersama, untuk hadir sepenuhnya dan membangun kesetaraan. Kemudian tadi saya juga sudah menanyakan permasalahan yang dirasakan si coach, mulai mengajak coach menilai apa hal-hal yang sudah baik, menanyakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan, membantu memetakan kebutuhan peserta didiknya, dan saya mengarahkan untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Kemudian, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya akan berusaha memaksimalkan untuk mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot dengan rasa yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya tadi sudah memposisikan diri, mendengarkan dengan baik, kemudian saya juga sudah men-silent HP untuk kehadiran secara penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kemudian untuk pertanyaan refleksi yang keempat, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan berefleksi terhadap praktek coaching yang pernah saya lakukan. Kemudian saya akan memperbaiki prinsip-prinsip coaching yang belum maksimal, dan saya akan memaksimalkan potensi yang saya miliki. Demikian tadi refleksi diri dari saya dalam praktek coaching. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada coach saya Ibu Nuge Putri Rizkia. Apa yang Ibu Nuge rasakan pada saat di coaching? Ibu Nuge bisa dijawab? Ya, yang saya rasakan itu saya merasa termotivasi ya Bu Difla. Kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, yang saya hadapi. Kemudian saya merasa dibantu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik seperti itu, dan tercerahkan dengan mendapatkan solusi dari Bu Difla, dan insya Allah akan saya segera lakukan tindak lanjut dari solusi-solusi yang saya terima dari Bu Difla, dan segera akan saya lakukan seperti itu Bu Difla. Baik Ibu Nuge, terima kasih sekali untuk umpan baliknya. Demikian tadi Bapak Ibu praktik coaching yang telah saya lakukan. Saya menyadari bahwa praktik coaching yang telah saya lakukan ini tentu banyak kekurangannya. Jadi mohon penguatan, kritik dan sarannya dari Ibu Sri Handayati selaku fasilitator dan dari Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya juga mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi demikian praktek coaching dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.